Halo sobat, apa kabar? Gimana kabarnya teman-teman? Tentunya pasti baik kan? Nah, kali ini Bang Yanyan akan bercerita. Sekarang bukan membahas, tapi bercerita pengalaman Bang Yanyan aja ya teman-teman. Bang Yanyan dulu bekerja di perusahaan pembiayaan itu sekitar kurang lebih hampir 10 tahun teman-teman. Gitu. Itu sebagai CMO, bisa, sebagai survei bisa, sebagai marketing juga bisa gitu teman-teman ya. Waktu itu saya masuk pertama itu di perusahaan pembiayaan di dana tunai, pinjaman dana tunai, itu jaminan BPKB teman-teman, sekitar hampir 3 tahun. Nah, terus di pembiayaan mobil second 1 tahun, dan 2 tahun itu di pembiayaan motor baru juga 1 tahun, dan 2 tahun itu di 1 tahun di motor baru, dan selebihnya itu saya bekerja di dealer pembiayaan dana gitu teman-teman ya. Nah, banyak yang saya alami, suka ataupun duka menjadi CMO teman-teman di lapangan, bagaimana gitu teman-teman ya. Nah, untuk susahnya sudah ngalamin waktu saya survei malam di ke Gunung Sindur teman-teman. Waktu itu kita janjian survei itu sekitar pukul jam 5 sore, jam 5 sore, tapi saya berangkat itu dari kantor sehabis cekrol jam 5 sore juga teman-teman. Belum perjalanan ke sana 1 jam, itu 1 jam lebih, naik turun gunung teman-teman, kiri kanan nggak ada rumah, wah pokoknya jauh aja gitu teman-teman. Nah, sampai di sana itu sekitar jam 8, jam 6 teman-teman. Nah, nggak ada juga konsumennya. Saya telepon waktu itu, dia minta nunggu saya nyampe ke rumah, katanya jam 7. Aduh, makin takut aja saya. Itu teman-teman. Saya tungguin, tanggung udah berangkat gitu kan. Mana waktu itu saya dapat dari mediatornya ngomong, ya ibarat katanya nakut-nakutin, di kalau kemalaman mendingan nginep aja katanya di sini, di jalan ini takutnya ada begal lah, apalah gitu kan. Waduh, tambah panik aja saya teman-teman gitu. Nah, sampai habis survei itu sekitar setengah 10, saya harus berangkat pulang teman-teman. Sedangkan saya minta anter, itu yang nganterin juga cuman berani sampai ke kampung sebelah teman-teman. Aduh, saya waktu itu akhirnya lah aja, gimana berangkat pulang itu sampai
rumah itu sekitar jam berapa, jam jam 10-an, setengah 11. Oh bener-bener itu namanya takut. Habis kampung berhenti dulu, nungguin mobil, nungguin motor lewat biar bareng-bareng gitu teman-teman. Ya gitulah, suka dukanya menjadi tim survei teman-teman ya. Susahnya ketika harus survei malam itu teman-teman ya. Terus kan namanya tim survei kan dapat dari orderan dari dealer, dari channel, itu nggak mesti siang atau sore atau pagi gitu kan ya teman-teman. Bisa jadi pagi itu kita nggak ada order, kadang nongkrong seharian di channel, di dealer gitu. Nah giliran pulang ke kantor, ada WA minta disurvei, ada SMS minta disurvei malam gitu kan. Kita tetap aja harus berangkat teman-teman. Mau survei malam jam berapa. Pengalaman saya apalagi waktu zamannya pertama-pertamanya teman-teman. Itu survei, namanya survei malam itu sering banget, kadang suka pengen nangis teman-teman gitu kan. Kok kerja kok kayak gini amat gitu kan, sampai jam 12 malam masih di jalan, kadang sampai jam 12 malam masih di rumah orang gitu kan. Wah kadang sedih lah teman-teman ya. Nah yang kedua itu susahnya ketika pasti kalian juga ngalamin ketika mengejar FID, FVD atau tagihan kolektor ya teman-teman, collection ya teman-teman ya. Ketika waktu udah mepet, udah akhir bulan gitu kan, angsurannya belum pada masuk, wah udah serba salah aja gitu kan pikirannya. Udah pengen gimana gitu kan. Konsumen dihubungin nggak bisa juga, didatengin nggak ada orangnya juga kan gitu kan. Dan akhirnya kita juga yang nalangin, yang ngejar-ngejar, kadang nungguin sampai subuh gitu kan, susahnya teman-teman ya. Nah senangnya gimana? Senangnya itu ketika waktu kita dapat target ya teman-teman, selain dari gaji pokok, UMR, terus kita dapat insentif juga gitu ya. Kalau dulu saya itu target sekitar 25 unit, kalau di motor itu mendapat insentif sekitar 1.200.000. Nah belum dapat dari channel gitu kan, dari showroom ya, ibarat kata itu masih sampingannya gitu ya. Dari showroom, dari channel banyak. Dari channel kalau kita ACC orderannya dia, belum dari odean kita sendiri gitu kan ya. eh, Mainin, bukan mainin sih namanya, dapat bonus dari DP, dapat dari konsumen gitu kan. Itulah senangnya. Banyak sebenarnya eh, pundi-pundi uang ketika kita jadi survei ataupun CMO teman-teman. Tapi ingat, jangan sampai kita geragas juga teman-teman ya, karena kita pengen target pengen banyak dapat cuan, terus kita menghalalkan segala cara ya teman-teman ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah karena nanti susahnya di kita juga teman-teman. Saya yang mengalami gitu teman-teman ya, karena saya pengen dapat target, karena saya pengen punya cuan,
besar gitu, menghalalkan segala cara yang tidak, yang harusnya tidak di ACC, di ACC akhirnya macet, akhirnya kita kita juga yang ngejar, yang nalangin gitu kan, yang ditegor sama perusahaan gitu kan. Nah, sebaiknya pokoknya jangan sampai menghalalkan segala cara teman-teman. Kalau di pembiayaan itu banyak teman-teman cuan yang seharusnya yang apa, yang nggak mesti kita lakukan, yang penting kita jujur benar gitu teman-teman. Jangan main, jangan main lah gitu teman-teman. Soalnya banyak juga teman saya sendiri ya kayak gitu, karena mungkin udah gelap mata apa gimana, akhirnya rugi dia sendiri, akhirnya dirisenin sama perusahaan, ataupun paling parahnya juga dimasukin sel gitu. Nah, kalau dulu saya itu orderan saat satu orderan waktu di motor baru itu, satu orderan ACC itu sama sama showroom dikasih cuan, besar kecilnya sih itu tergantung si showroomnya itu sendiri teman-teman ya. Cuman kalau dirata-ratain saya bisa mendapatkan sekitar 100.000 satu order teman-teman. Nah dikali 25 order teman-teman, jadi berapa, 100 kali 25, 200, sekitar 2.500.000 teman-teman, belum dari konsumen kadang diamplopin gitu teman-teman ya.